Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Semangat sekali hari ini bisa sharing kepada Anda. Hari ini saya akan sharing mengenai traffic ya. Berapa banyak kita punya bisnis, kita harus fokus kepada traffic dan semakin hari harusnya semakin banyak trafficnya. Kenapa? Karena traffic penting sekali di dalam bisnis Anda supaya Anda terus-terusan bisnisnya semakin hari semakin berkembang. Nah, tapi sebelum saya jelaskan mengenai ini, saya ingin mengingatkan Anda, bagi Anda yang pertama kali nonton channel ini, Anda bisa subscribe dulu ya. Bagi Anda yang belum, silahkan subscribe dulu. Anda bisa like juga, bisa share ke teman-teman Anda, khususnya yang pengusaha. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan terus-terusan memberikan dampak kepada bisnis Anda. Oke, hari ini saya akan share mengenai marketing plan ya. Apakah Anda punya marketing plan di bisnis Anda? Ya, kalau Anda punya marketing plan, it's good. Ya, seperti saya di belakang, kalau Anda lihat, saya di sana ada marketing plan saya yang saya tulis. Ya, itu basically saya tulis di belakang kantor saya supaya apa? Saya setiap hari saya lihat plan saya seperti apa. Jadi it's very good. You have the marketing plan that you have the goal. Ya, saya punya goal setiap. Nah, saya punya goal di situ. Basically saya punya goal yang saya tulis, saya punya marketing plan. Jadi setiap hari saya melihat marketing plan saya, bagaimana progresnya dan sebagainya, right? So this is very important. Tujuannya supaya leads itu makin hari makin banyak, ya kan? Tergantung bisnis Anda. Ini saya kasih contoh kepada Anda. Contohnya adalah bisnis laundry. Ya, bisnis laundry ini adalah contohnya Anda buat satu bisnis laundry lah. Banyak bisnis-bisnis saya cuma contohkan aja. Intinya jangan fokus kepada cerita saya, jangan fokus kepada kontennya, tapi fokus kepada konteksnya. Kita belajar apa dari sini? Apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari sini, right? So, bisnis laundry ini ya, dia ingin meningkatkan leads, ingin meningkatkan pengunjung yang datang ke laundry tersebut. Laundry ini bilang masih baru lah begitu kan. Berarti sebelum kita membuat marketing promosi lah, sebelum kasih brosur, sebelum apapun penawaran kita harus fokus dulu siapa target marketnya. Who? Siapa yang kira-kira datang mengunjungi laundry ini? Ya, laundrynya terletak di mana? Misalnya laundrynya terletak di daerah kampus gitu ya, kampus-kampus, tapi kan sekarang pagi pada libur. Berarti ke siapa ya? Kampus-kampus lagi pada libur. Berarti mungkin harusnya kita ke orang-orang atau perumahan-perumahan yang mungkin di rumahnya ya malas nyuci dan sebagainya, harus dia nggak ada pembantu atau sebagainya, sulit. Nah, mungkin itu target marketnya, orang-orang yang tinggal di rumah tapi dia tidak punya pembantu dan sebagainya, susah. Nah, cuma gimana kita taunya gitu orang-orang tersebut? Ya, berarti kita harus punya strategi, punya caranya supaya orang-orang ini datang ke sini gitu kan. Berarti kita harus tahu gimana orang-orang bisa datang. Orang-orang lagi ngapain? Berarti who, lalu ke where. Where-nya di mana? Oh, di rumah. Lagi ngapain? Oh, lagi ngeliatin handphone setiap hari, lagi ngeliatin Facebook, lagi ngeliatin Instagram, lagi buka Google. Nah, di situ dia ketik. Misalnya kan di rumah cucian banyak, numpuk. Lalu tiba-tiba mereka ketik di Google gitu kan. Bisa cari ingin mencuci baju tapi simple, gampang, bisa diantar dan sebagainya. Begitu mereka ketik kata kunci tersebut, ternyata laundry Anda muncul di halaman pertama Google. Ya, dan ternyata di halaman pertama Google bukan cuma punya Anda aja, ya mungkin yang lain juga banyak, tapi Anda mendominasi di halaman pertama Google. Paling penting. Jadi bukan hanya ada di halaman pertama Google, itu bagus kalau ada di halaman pertama Google. Artinya kalau kata kunci tersebut diketik oleh who tadi, dan ternyata Anda laundrynya, misalnya laundry X lah gitu kan, laundry X ini ada di halaman pertama Google, itu bagus. Berarti job Anda it's good ya, job Anda berhasil. Tapi bukan hanya satu, kalau bisa ada beberapa laundry lain itu juga punya Anda sebetulnya. Makanya kita harus tahu yang namanya SED atau Search Engine Domination. Artinya kalau kata kunci itu diketik oleh who yang tepat, Anda mungkin ada di beberapa poin di situ. Ya, laundry X, mungkin laundry Anda punya Anda semua. Ya, Anda bisa bermain di situ. Fokus di SED, ya, Search Engine Domination. Kalau Anda nggak tahu, Anda harus pelajari ini. By the way, Anda harus mengerti bagaimana caranya supaya Anda bisa dominasi di halaman pertama Google. Itu SED, right? Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu pastinya akan berbagai macam laundry yang ada di sana, ya. Laundry A, laundry B, laundry C, laundry D, laundry E, banyak lah. Laundry F, Anda punya X di sini kan, gitu ya. Nah, bagaimana Anda bisa bersaing dengan mereka, ya? Apa yang dipersaingkan? Oh, yang dipersaingkan customer pasti nanyanya gimana? Oh, di situ harganya berapa per kilo? Berarti berapa harga
per kilo gitu kan. Ya, kita laundry kiloan misalnya contoh gitu ya. Tapi ingat, Anda jangan dengerin konten saya. Memang kontennya saya lagi cerita bisnis laundry, tapi Anda bisa jadi bisnis kuliner, bisa jadi bisnis properti, bisa jadi bisnis handphone dan sebagainya ya. Makanan apapun terserah, atau servis jasa. Tapi poinnya adalah Anda harus dengerin konteksnya, perhatikan konteksnya. Berarti kalau saingan di mana-mana, semua bisnis pasti ada saingannya. Apa bisnis yang tidak ada saingannya, ya kan? Dan semua pasti bersaingnya harga. Kenapa? Karena mereka bersaing harga, kenapa? Karena yang dijual komoditi. Nah, ini paling penting. Kenapa bersaing harga? Karena yang dijual komoditi. Selama itu komoditi, customer akan melihat harga. Sekali lagi, selama itu komoditi, customer akan melihat harga. Apapun yang Anda jual, kalau Anda memikirkan bahwa produk Anda adalah komoditi, berarti produk Anda bersaing dengan harga. Ya, toko Anda juga saingan harga, itu pasti. Tapi coba kita pikirkan, apakah seperti itu? Ya, coba kita pikirkan. Kalau kita pria, kita membeli jam tangan. Jam tangan itu apa sih fungsinya? Jam tangan fungsinya melihat waktu, ya kan? Kalau kita melihat waktu, kenapa ada orang yang beli jam sampai ratusan juta dibeli? Kenapa ada orang bahkan sampai berapa mahal pun dia beli? Kenapa? Apakah hanya lihat waktu atau ada sesuatu di jam tangan tersebut yang membuat orang mau bayar begitu mahal? Ada orang, kalau itu pria, kalau wanita beli tas. Tas fungsinya apa? Fungsinya untuk simpan barang, simpan peralatan dan sebagainya, peralatan wanita. Tapi kalau ada wanita yang pesen tas itu sampai antri, bahkan dengan harga yang begitu tinggi dia tetap mau bayar. Kenapa? Berarti bukan tentang komoditi. Ya kan? Orang beli kopi, ya, beli kopi di tempat tertentu, kopi berapa harganya? Ya, kalau kita di warung berapa, kalau di coffee shop berapa, kalau di hotel bintang 5 berapa, kalau di pesawat berapa. Itu kan harganya beda. Nah, kopi sebetulnya adalah komoditi, tapi ternyata orang mau bayar, ya, dan itu harganya mahal. Kalau beli di tempat tertentu dengan persepsi tertentu, berarti bukan fokus ke komoditi. Saya pernah berikan sharing di tips video saya sebelumnya mengenai Coca-Cola. Coca-Cola yang dijual di minimarket dengan Coca-Cola yang dijual di hotel bintang 5, harganya 10 kali bisa lebih mahal. Padahal Coca-Colanya sama. Mungkin pabriknya juga ngambilnya di pabrik yang sama atau di distributor yang sama. Tetapi orang bayar lebih mahal. Kenapa? Karena ada yang namanya value. Ada yang namanya value atau persepsi yang diangkat dari produk tersebut. Ini penting. Kalau Anda nggak ngerti ini, Anda dengerin lagi, Anda nonton lagi video saya tentang persepsi, harga persepsi, harga persepsi. Lihat video saya tentang harga dan persepsi. Saya sharing banyak di situ ya. Intinya Anda harus punya value, punya nilai, punya manfaat lebih dibandingkan dengan kompetitor Anda. Kalau Anda tidak punya manfaat lebih, contohnya Anda jual spidol nih, ya, toko sebelah juga jual spidol, sama-sama spidol. Ya, customer pilih yang mana? Ya, kalau sama-sama spidol, sama-sama jual spidol, customer pasti cari yang paling murah. Itu memang logik begitu ya. Kenapa saya masih bayar lebih mahal? Orang barangnya sama kok. Kecuali ada nilai tambahnya. Ya, ada nilai tambahnya. Oke? Nah, itu yang Anda harus pikir. Nah, coba lihat, laundry ABC segala macam, ada nilai tambahnya, sama semua. Ya pokoknya kita cucinya begini, kita disetrika gitu. Pokoknya bersih, rapi, semuanya menawarkan yang sama. Di sini 9.000, misalnya di sini 9.000 per kilo, 8.000 per kilo, 7.000 per kilo. Udah di sini mungkin udah 6.500 per kilo. Nah, Anda beda sendiri nih. Orang lain warnanya hitam, Anda merah. Berarti ada yang beda. Berarti Anda harus pikirkan, kalau Anda tidak mau bersaing harga, Anda bukan komoditi, Anda harus punya added value atau Anda harus punya nilai tambah dan manfaat lebih yang Anda bisa berikan kepada customer Anda. Manfaat lebihnya apa, coach? Ya, contoh. Orang lain kasihnya apa? Anda kasih manfaat apa? Oke, kita dicuci, kita bersih, kita di-pack, kita disetrika, itu kan umum. Apakah Anda punya manfaat lebih? Misalnya, Anda pakai premium deterjen gel misalnya. Anda pakai premium deterjen yang deterjen gel yang diimpor khusus dari Jepang
dengan teknologi khusus sehingga warna dari bajunya tidak gampang rusak dan sebagainya, tetap bagus ya. Mau noda bagaimana susah pun dapat benar-benar bersih karena kita pakai premium deterjen gel. Bahkan sampai serbuk-serbuknya kita perhatikan karena ini benar-benar produk ataupun baju yang kita cuci ini benar-benar kita pengen hasilnya bagus. Gitu kan, malah lebih bagus daripada baru. Contohnya satu itu. Kedua apa misalnya? Kedua misalnya satu mesin khusus Anda, begitu kan? Misalnya mau sedikit mau banyak satu mesin khusus Anda. Pertanyaannya, rugi dong coach kalau gitu. Nah, Anda mesti pikirin gimana caranya. Tapi ini nilai tambah. Ini cuma contoh aja ya, by the way ya. Contoh adalah mesinnya satu khusus produk customer Anda, baju-bajunya customer bisa segala macam, pokoknya khusus spesialis. Wah, kalau gitu gimana dong? Nah, ini kita pikirin, mungkin itu contoh aja. Apalagi misalnya contoh berikutnya, misalnya kita setrikanya ya ini dengan bahan khusus dan sebagainya sehingga benar-benar rapi, benar-benar tidak ada sedikit, ada anti jamurnya, ada anti bau apek dan sebagainya, kita wangi dan sebagainya. Itu mungkin bisa ditambah di situ. Ditambah mungkin ada customer care ya, ditambah mungkin ada free delivery, free pick up dan sebagainya. Ya, terus pada saat customer datang suasana lebih nyaman, bisa nonton, bisa segala macam, contoh aja. Ya. Nah, coba Anda pikirkan, manfaat apa atau value apa yang Anda bisa kasih, bisa berikan kepada customer Anda. Ini contoh aja ringan-ringan ya. Contoh aja, manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada customer Anda sehingga mereka mau bayar lebih mahal, sehingga mau bayar lebih tinggi. Itu poinnya. Jadi kalau Anda jualan produk, ingat, kalau Anda tidak mau bersaing harga, Anda jangan jadi komoditi. Anda harus kasih manfaat, ya, kasih value. Maka ini kita untuk dapetin value ini, untuk dapetin manfaat ini, kadang-kadang mungkin kita nggak bisa berpikir sendiri. Bisa kita brainstorm dengan customer, bisa brainstorm dengan mentor, dengan bisnis coach. Pokoknya Anda dapetin manfaatnya apa, sehingga satu nilai tambah yang terjadi. Oke? Nah, coach ngomong doang. Coach sendiri gimana dong? Ada manfaat apa? Coach bisa kasih bantu value apa yang coach bisa berikan kepada ini klien-klien coach? Oke? Saya waktu itu saya jualan produk. Saya waktu itu sebagai distributor, contoh aja, saya jualan produk dan produk-produk saya cukup laku di pasaran dan sebagainya. Saya juga bersaing harga, tapi saya kasih value lebih buat customer saya. Value lebihnya salah satunya apa? Kita ada gathering untuk para toko-toko yang sudah ngambil sekian banyak. Kita ada gathering, di situ kita kasih hadiah, kasih reward, ada nilai poinnya sehingga mereka terkumpul, dan di situ juga kita boleh mereka bertanya, boleh kita ada semacam ada games dan sebagainya. Akhirnya customer kita pada seneng dilayani oleh kita sebagai distributor karena kita ada reward setiap bulan dan ada cara ngumpul-ngumpul setiap bulan. Distributor lain tidak begitu, mereka cuma kirim barang, ya ada sales yang datang kirim barang. Kita ada reward setiap bulan, kita ngumpul customer yang masuk ke poin-poin tertentu, ada kumpul-kumpul, ada reward, ada points dan sebagainya. Terus kita berikan personalized service. Contohnya customer tertentu yang kelas 5 star itu kasih service berbeda. Kita kasih produk yang lebih diunggulkan, diprioritaskan dan sebagainya. Kita ada layanan seperti itu, ya. Nah, itu adalah value yang kita berikan kepada customer. Jadi, kalau kita dibandingkan dengan yang lain-lain, kita punya nilai tambah. Anda punya nggak nilai tambah itu? Nah, itu pembelajaran dari Ani ini. Ya, semoga tips saya hari ini bisa memberikan manfaat buat Anda. Tentunya kalau Anda pengen bisnis Anda tidak bersaing harga, jangan fokus komoditi. Pikirkan nilai tambah apa. Kalau Anda bingung gimana cara nilai tambah dan sebagainya, jangan bingung-bingung. Cari tahu gimana caranya. Hubungi nomor telepon tim kami supaya bisa konsultasi dengan saya. Kita brainstorm dengan lebih baik, right? Atau Anda harus fokuskan gimana cara marketing plan Anda supaya traffic tambah banyak. Itu dulu. Ya, new normal, new traffic, new customer, new manfaat. Semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu, salam pengusaha.